Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Welcome to my channel Tari Setia. Today's lesson we are going to talk about descriptive text. Nah, kali ini kita akan berbicara dan akan membahas tentang descriptive text. Nah, materi ini sudah dijelaskan sebelumnya. Untuk kali ini kita akan memfokuskan tentang pembahasan soal yang biasanya berhubungan dengan teks deskriptif ini. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak teks yang pertama. Kita bahas sekarang ya untuk teks yang pertama ini. Kita bahas dulu teksnya, baru nanti kemudian membahas soalnya. Hello, I'm Ryan and here I would like to tell you about my cousin. Rehan is a child of my aunt. He is now 17 years old and 2 years older than me. He is very tall and skinny, so everybody calls him Genter. Genter is a tool to take the fruits from the tree. Nah, di paragraf yang pertama ini diceritakan bahwa si penulisnya yang bernama Ryan ini memperkenalkan Rehan, keponakannya yang anak dari bibinya. Dia berusia 17 tahun, yang usianya lebih muda 2 tahun daripada si Ryan. Rehan ini anaknya tinggi, kemudian kurus, jadi everybody calls him, jadi semua orang memanggil dia dengan Genter. Genter itu adalah sebuah alat yang biasanya sebuah alat atau kayu atau bambu ya, biasanya digunakan untuk mengambil buah-buahan yang ada di pohon yang atas itu ya. And the second paragraph is Rehan is a smart and diligent boy. He likes mathematics very much and is good in it. He is often asked to be a school representative in joining mathematics Olympiad. Nah, si Rehan ini orangnya pintar, rajin, kemudian dia suka matematika. Dia suka pelajaran matematika. Kemudian dia biasanya mewakili sekolah ya untuk join di Olimpiade matematik. He is also good in sport too. Selain ahli di bidang matematika, dia juga ternyata suka dengan olahraga. He likes playing football and becomes one of the school football player. Dia juga menjadi salah satu pemain bola di sekolahnya. And this paragraph, not only talented, Rehan is handsome too. Ternyata selain dia berbakat, Rehan juga anaknya ganteng. His skin is fair and his face is oval. Kulitnya bersih, kemudian wajahnya adalah oval, bentuk wajahnya oval. His hair is wavy and his nose is rather pointed. Rambutnya bergelombang dan hidungnya agak mancung. And the last paragraph is, as a student who is good in academic and all sport, sebagai seorang yang suka atau yang bagus atau yang pintar di dalam akademik dan olahraga, Rehan ternyata juga disukai oleh banyak guru dan teman-temannya. He has a lot of friends at school. Jadi dia punya banyak teman di sekolah. Okay, well, for number 1 is, how old is Rehan? Berapa sih usia dari dia? Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa Rehan ini usianya adalah 17 tahun ya. Rehan usianya 17 tahun. Nah, sedangkan yang ditanyakan adalah Ryan 2 years older than me. Dia usianya lebih tua dari saya. Saya maksudnya adalah si penulis. So, usia Ryan adalah 15 tahun. Untuk soal yang kedua ini masih di teks yang sama. And the question is, why is Rehan called Genter? Nah, kenapa sih Rehan disebut dengan Genter? Tadi sudah jelaskan ya di paragraf yang pertama. Genter is a tool. Ini adalah Genter itu adalah alat untuk mengambil buah-buahan yang sudah matang di pohon itu ya. Nah, because he is very tall and skinny. Nah, karena dia anaknya tinggi dan kurus ya, maka disebut dengan Genter. So, the answer is B. A question from number 3 is, untuk yang ketiga, the following are true about Rehan. Hal-hal di bawah ini adalah deskripsi tentang Rehan kecuali the first one is Rehan is good looking ya tadi kan dia orangnya handsome. Rehan is good in mathematics too. Rehan is good in football ya. And then Rehan is good in appearance, dia penampilannya bagus betul.
secara keseluruhan bagus, and then Rehan is good in speaking. Nah, ini yang tadi tidak dibahas ya. Rehan is not good in speaking, but he is good in mathematics and football player. So the answer is he. Next, number 4, that is still the same text. The question is, the following are not Rehan physical appearance. Except hal-hal di bawah ini atau option yang kelima ini bukan tentang atau bukan mencerminkan deskripsi tentang Rehan, kecuali berarti dari 5 option ini ada satu yang tentang Rehan ya. For A, Rehan has round face. Nah, Rehan mukanya adalah bulat. Tadi dijelaskan bahwa di dalam teks ini he has, nah kita cari dulu ya. Tadi dijelaskan di dalam teks yang paragraf ini, his face is oval. Nah, ternyata mukanya dia oval dari ini bukan. Kemudian Rehan has skinny body. Rehan itu orangnya kurus. Nah, betul ya, tadi Rehan anaknya kurus ya kan, makan tadi itu disebut dengan benten. Rehan has flat nose. Tidak ya, hidungnya adalah pointed. Hidungnya tadi dijelaskan di paragraf ini adalah mancung. He has fat body. Bukan, dia wajahnya atau badannya tidak gemuk. No. And Rehan has ugly face. Dia handsome ya tadi dijelaskan. So the answer is B. Rehan has skinny body. Questions number 5 is, not only talented, Rehan is handsome too. The word talented has similar meaning with. Nah, kita lihat sinonim dari talented. Talented itu berbakat ya. Berbakat itu biasanya sinonimnya kita bisa mengenalnya dengan atau mengucapkan ataupun memberikan label untuk talented ini sebagai skillful, anak yang berpengalaman, kemudian brilliant, anak yang pintar, ataupun yang expert atau ahli. So, yang sama maknanya dengan talented adalah intelligence. Well, next continue for the next text. Kita lanjutkan dengan teks yang kedua. Teks yang kedua ini tentang bercerita atau mendeskripsikan tentang Isyana Sarasvati yang kita kenal dengan seorang penyanyi ya. Do you know Isyana Sarasvati? She is a very popular and very famous singer from Indonesia. She is pretty and very talented. Her full name is Isyana Sarasvati and she is usually called Isyana. This beautiful lady was born in Bandung, West Java on May 2, 1993. Her parents are Sabta Dukardana and Launa Marpada. Nah, di paragraf yang pertama ini diceritakan bahwa Sarasvati lahir di Bandung pada tanggal 2 Mei 1993. Dia seorang penyanyi yang terkenal di Indonesia. And next paragraph is, Isyana the Taurus girl is slim, is only 50 kilogram. Nah, dia seorang yang Taurus girl ya, slim, kurus, kemudian berat badannya hanya 50 kg, ini 165. She has long, smooth, beautiful hair and by music she looks like a Korean girl. Di paragraf kedua ini diceritakan bahwa dia tuh looks-nya, appearance-nya, penampilannya seperti bintang dari Korea. And this paragraph talking about her personality, Isyana is a kind of introvert girl. Ternyata Isyana itu orangnya tertutup. She seems very quiet, but actually she is friendly enough to people. Tapi tidak sepenuhnya dia tertutup. Kenyataannya memang dia orangnya friendly, ramah dengan semua orang. And talking about her passion in music, Isyana likes jazz, R&B, pop, and soul. She also can play piano, saxophone, and violin. That is fantastic. And being a ballad song, Isyana is being famous because of a very romantic song entitled Keep Me and Tetap Dalam Jiwa. Nah, di paragraf terakhir ini diceritakan bahwa dia Isyana tersebut adalah orang yang ramah, ternyata ya tidak introvert, dan dia suka dengan berbagai jenis musik seperti jazz, R&B, pop, dan soul. So next continue for these questions. From the text above we know that, nah dari
dari cerita atau dari teks yang tentang Isyana tersebut, kita mengambil kesimpulan bahwa first one is she is famous and talented singer. Betul ya, dia seorang yang terkenal dan sangat berbakat, penyanyi yang sangat berbakat. The answer is A. And number 7 is she is very famous singer from Indonesia. Dia seorang penyanyi yang terkenal dari Indonesia. The underlined word means, dari kata famous kita tahu bahwa maknanya adalah famous itu adalah well known, sangat terkenal. So the answer is B. And let's continue for number 8. The question is, what do you know about descriptive text? Nah, apa sih descriptive text itu? Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa descriptive text adalah teks untuk menjelaskan atau untuk describe something. So the answer is D. Question number 9 is, what kind of tenses is used for descriptive text? Nah, biasanya bentuk waktu apa sih yang dipergunakan atau yang mendominasi di teks deskripsi ini? Nah, kita lihat ya, dari kata she is very famous, kemudian she is pretty, she is usually called, ini adalah indikasi dari tenses yang dipergunakan. Nah, dari beberapa ciri khas yang ada di paragraf yang pertama ini, kita menyimpulkan bahwa dalam teks descriptive text ini adalah bentuknya dalam bentuk simple present. Well, let's continue for the next number 10. Question is, the generic structure of the text is, struktur teks dari deskripsi itu adalah ada dua, tadi sudah jelaskannya. Yang pertama adalah identification, yang mengidentifikasi di paragraf pertama, dan yang kedua adalah description. So the answer is C. Let's continue for number 11. That this one is the third text, dan adalah teks yang ketiga tentang deskripsi. That is for animal. We describe about the animal. Giraffe is the tallest animal as shown regularly in the zoo. It is male and giraffe height is about 6 meters tall. Giraffe's big brown eyes and giraffe's skin is brown spot on it. It also has a short orb on its head. Its tail is long and thick hair on the top of the tail. It likes eating leaves on the tree. Ini adalah deskripsi tentang giraffe ya. And the question is, the purpose of the text above is, tujuan dari teks ini yang tentang giraffe ini adalah untuk describe about giraffe. Jelas ya, untuk mendeskripsikan tentang giraffe. Let's continue for the next number 12. The store carries an assortment of, gudang itu membawa atau menyimpan bermacam-macam benda. Nah, kita ada pilihan interesting, new and old, new, old, interesting, new, interesting, old, or new and antique. Nah, ini adalah materi tentang the order of adjective, dari susunan adjektif. Kalau dalam suatu kalimat itu ada beberapa kata sifat, mana yang harus didahulukan pertama untuk ditempatkan dalam suatu kalimat tersebut. Nah, kita punya rumus dan punya patokan yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah the sescom. The first one is determinant, opinion, size, age, shape, color, origin, material, and also purpose. Nah, kita sudah membahas ini juga ya. Jadi kita telah dulu untuk yang option A. Interesting masuk ke dalam, interesting itu adalah pandangan kita terhadap suatu benda. Jadi masuk ke dalam opinion. Kemudian interesting masuk ke opinion. Kita bahas dulu. Purpose, interesting masuknya ke dalam opinion. Kemudian new and old ini adalah sama, itu masuk ke dalam age. Jadi susunan yang harus dibuat untuk option ini adalah yang pertama muncul adalah opinion dulu, baru age. So the answer is A. Well, number 13 is we used to have lunch on Fridays every
every day. Nah, kita bahas lagi tentang di order susunan tadi ya. Kita sudah mengenal rumusnya adalah desascom. Kita telah dulu untuk yang utama adalah wooden. Wooden is berbahan kayu ya. So it is about material. Kemudian round ini bentuk atau shape ya, bentuk atau shape. Kemudian black, it is a color. Black adalah color. So jadi ada tiga hal, ada tiga kata kunci. Yang pertama adalah wooden, round, black. Table adalah kata benda yang khususnya harus ada di belakang. Wooden tadi adalah material, kemudian round adalah shape, kemudian black adalah color. Munculnya lebih dulu material atau shape atau color. Tadi sudah tahu dan sudah kita bahas dengan susunannya. Yang pertama adalah determiner dulu, kemudian opinion, size, age, shape dulu nanti ya. Dari round dulu, berarti untuk yang nomor 1 adalah round, kemudian ini adalah nomor 1, kemudian diikuti oleh material atau color ya, color untuk yang nomor 2, untuk ini nomor 2, kemudian wooden ini adalah yang ketiga. So the answer is B. And then for the next number is which sentences is used in the correct order of adjective. Nah, ini sama kalimat mana yang susunannya sudah betul. I'd like 3 good reasons why I don't like spinach. Nah, ini yang kita garis bawahi adalah 3 good reasons. Ini ya, good 3 reason. Ini yang harus kita susun, yang harus kita betulkan susunannya. Oke, kita pointer dulu. 3 good reasons, good 3 reasons, good reasons 3 or reason 3. Nah, ini agak membingungkan ya, tapi kalau kita berpatokan pada desascom tadi, kita sudah paham dan kita akan mudah untuk menjawabnya. Oke, kita option yang A dulu, 3 masuk ke dalam determiner yang pertama. Kemudian good, ini adalah opinion, dan terakhir reasons adalah bendanya atau yang terakhir ya. Okay, so the answer is determiner dulu baru opinion. Well, let's continue for number 15, and that number is the same for the order of adjective ya. Dua soal ini masih sama, berhubungan dengan the order of adjective. Nah, kita lihat dulu untuk yang soal nomor 15 ini, which sentence uses the correct order of adjective. Nah, kita garis bawahi dulu yang harus kita perhatikan dan harus kita susun adalah big, red, old ini ya. Kemudian yang kedua sama, ini yang harus kita susun dulu, lebih mana yang harus muncul di pertama ini adalah sama. Nah, kemudian baru kita telaah. Big masuknya ke dalam size, kemudian red itu adalah color, old itu adalah antique, old itu adalah age, kemudian antique juga adalah age ya. Jadi yang harus kita perhatikan dan harus kita pilih di sini adalah yang B ya, yang B maksudnya ya, big, old, red, antique, tractor. Ini adalah susunan yang untuk nomor ini. And the last is which is the correct order of adjective, sama ya. Untuk yang nomor ini yang kita garis bawahi adalah beautiful, big, black, pleasant, horse. Ini juga sama, beautiful, pleasant, big, black, horse. Ini juga sama yang harus kita pilih dan harus kita telaah dulu yang mana harus muncul. Yang pertama beautiful masuk ke dalam opinion, kemudian big ini masuk ke dalam age ya, masuk ke dalam age, kemudian black ini adalah color, kemudian pleasant ini adalah masuk ke dalam origin. Kemudian yang mana harus kita pilih? So the answer is A. Kenapa yang A?
kita yang pertama adalah opinion dulu, sudah itu opinion. Yang kedua beautiful opinion juga, tapi setelah opinion untuk di option B adalah ini diikuti oleh origin, jadi bukan, ya ini bukan. Kemudian yang ke option C adalah big, black, beautiful. Ini sudah jelas salah karena beautifulnya di posisi yang ketiga, dan yang terakhir juga salah. So the good answer for this number is A. Well, this one is the last number of our discussion today. Ya, mudah-mudahan apa yang sudah kalian pelajari hari ini bermanfaat, dan mudah-mudahan soal-soal yang dibahas di video ini bermanfaat dan bisa membantu kalian untuk belajar tentang teks ini. See you for the next time and goodbye.